Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok silabus 4 Manajemen Perubahan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di sini kami beranggotakan 3 orang yang dimana ada Ana Agung Gede Putra Dwijadiningrat, kemudian ada Diah Piasuti dan ada Niputu Yulindasari. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu resistensi perubahan yang mungkin timbul dalam suatu organisasi, di mana dengan pengampu mata kuliah kami yaitu Minadi Satya Utami. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, apa pengertian dari resistensi itu sendiri, yang kedua, bagaimana bahaya resistensi tersebut, yang ketiga, apa saja alasan dari resistensi itu sendiri, yang keempat, bagaimana tingkatan resistensi berdasarkan resistensi individual dan organisasional. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi resistensi itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian resistensi. Apa itu resistensi? Perlu kita ketahui teman-teman. Resistensi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu resistance. Berasal dari kata resist and ends. Adalah menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi. Nah, bisa kita simpulkan resistensi ini pada umumnya sikap yang tidak berdasarkan atau merujuk pada paham yang jelas, atau kita bisa sebut dengan sikap penolakan. Nah, pengertian resistensi menurut beberapa ahli yaitu salah satunya di sini kita menggunakan menurut Folger dan Skerlicki dalam Bohen and Williams pada tahun 2012 menyatakan bahwa resistensi terhadap perubahan merupakan suatu perilaku karyawan dalam menolak atau mengacaukan asumsi, wacana, dan kekuatan organisasi yang berlaku. Oke, kita lanjut ke materi yaitu bahaya resistensi. Nah, yang pertama, kenapa resistensi itu berbahaya? Karena resistensi itu memiliki sifat. Yang pertama, bersifat menular. Cukup hanya mengambil satu orang ditakuti terhadap perubahan dan menyatakan ketakutan mereka kepada kawan-kawan sekerja, dan sebelum Anda menyadari telah berkembang seperti kobaran api. Penolakan yang bersifat menjalar atau menular ini seperti ada karyawan yang mengajak karyawan lainnya untuk menolak akan adanya perubahan tersebut, sehingga dari ajakan serta obrolan tersebut dapat mengakibatkan turunnya produktivitas kerja. Kemudian yang kedua, resistensi itu bersifat melumpuhkan. Jika karyawan dipaksa bahwa tidak terdapat alasan untuk melakukan perubahan tertentu, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari suatu pelatihan. Penolakan bersifat melumpuhkan. Karyawan di sini dipaksa untuk mengikuti perubahan yang sedang terjadi. Jika tidak ia ikuti tersebut, akan mengalami kerugian. Yang ketiga, resistensi itu bersifat merintangi, membuat perubahan terlaksana. Penolakan bersifat merintang ini atau menghalangi, contohnya ketika ada staf yang ingin melakukan perubahan namun tidak disupport oleh atasannya. Oke, kita lanjut teman-teman. Apa saja alasan dari resistensi tersebut? Di sini menurut Kreitner dan Kinicki pada tahun 2001 ada 10 alasan resistensi tersebut. Yang pertama itu ada an individual predisposition toward change, yang artinya itu kecenderungan individu terhadap perubahan. Kecenderungan ini sangat bersifat pribadi dan berakar mendalam. Maka organisasi perlu mengenal betapa pentingnya kecenderungan individual terhadap perubahan dan berusaha memilih orang yang mempunyai kecenderungan positif. Yang kedua itu ada surprise and fear of the unknown, yang artinya terkejut dan takut atas sesuatu yang tidak kita ketahui. Perubahan berimplikasi pada ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah keraguan atau ketidaktahuan terhadap apa yang hal ini terjadi jika perubahan inovatif dan radikal diperkenalkan tanpa pemberitahuan. Mungkin akan terjadi, sehingga akan menimbulkan rasa takut yang berujung pada penolakan akan adanya perubahan tersebut. Yang ketiga itu ada climate of mystery,
yang artinya iklim ketidakpercayaan. Anggota organisasi menolak perubahan ketika mereka tidak memahami implikasinya dan menganggap bahwa perubahan bisa jadi hanya akan lebih banyak membebani daripada apa yang dapat diperoleh. Situasi demikian terjadi apabila tidak ada kepercayaan antara pihak yang mengusulkan perubahan dengan para anggota organisasi. Nah, yang keempat itu ada fear of failure, yang artinya kekuatan akan kegagalan. Maksudnya di sini yaitu perubahan mungkin menuntut keterampilan dan kemampuan di luar kapabilitasnya. Resistensi terhadap perubahan yang direncanakan muncul karena orang mengetahui bagaimana operasionalisasinya, sementara orang tersebut merasa tidak memiliki keterampilan pada perubahan tersebut. Kemudian yang kelima itu ada loss of status and the job security, yaitu hilangnya status atau keamanan dalam bekerja. Seringkali orang merasa takut menuruti keinginannya, melakukan hal yang baru karena akan memaksa mereka keluar dari wilayah yang selama ini mereka merasa sudah nyaman. Nah, yang keenam itu ada peer pressure, yang artinya tekanan akan kawan sekerja kita. Seseorang yang tidak secara langsung terpengaruh oleh perubahan mungkin aktif menolak perubahan tersebut untuk melindungi kepentingan kawan atau pembantunya. Seringkali kawan sekerja mempengaruhi untuk menolak adanya perubahan. Oleh karena itu, rencana perubahan perlu disampaikan alasannya kepada semua tingkatan sumber daya agar lebih memahami hasil yang mungkin dapat diperoleh dengan adanya perubahan tersebut. Oke, kita masuk yang ketujuh, yaitu ada description of cultural tradition and their group relationship. Di sini yang artinya yaitu gangguan tradisi budaya dan hubungan kelompok. Jika seseorang dipindahkan, dipromosikan, atau ditunjuk kembali, akan terjadi gangguan dalam dinamika kultural dan hubungan di antara kelompok. Maka, terjadi keadaan disequilibrium dalam tradisi budaya dan hubungan antar sekelompok sehingga mengubah kenyamanan sebelumnya. Kemudian yang kedelapan itu ada personality conflict, yang artinya konflik kepribadian. Seperti halnya seorang karyawan dan kawannya dapat meninggalkan kita sambil memberitahu kita sesuatu, akan marah jika mendengarkan penjelasan sebaliknya dan apa yang dipikirkannya. Kepribadian agen perubahan dapat menyebabkan resistensi apabila cara dalam mengemukakannya pandangannya itu tidak tepat. Nah, yang kesembilan itu ada lack of tact under poor timing, yang artinya itu ada kurangnya kebijaksanaan dan waktu tidak tepat. Resistensi terhadap perubahan dapat terjadi karena perubahan disampaikan dengan cara yang tidak bijaksana, tidak sensitif, atau dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan penolakan dan orang cenderung untuk resistensi terhadap perubahan. Yang ke-10 itu ada non-reinforcing reward system, yang artinya sistem penghargaan tidak memperkuat. Individual menolak suatu perubahan jika mereka tidak melihat adanya penghargaan positif untuk kesediaannya berubah. Misalnya, pekerja tidak suka mendukung usaha perubahan yang dipersepsikan memerlukan mereka bekerja lebih dengan banyak tekanan. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut terhadap perubahan, perlu diciptakan sistem penghargaan yang memperkuat perubahan tersebut. Di sini ada tingkatan resistensi. Yang pertama di sini saya akan membahas berdasarkan tingkatan resistensi individual. Menurut Robbins, pada tahun 2001 di sini terdapat 5 tingkatan dalam menjadi resistensi individual, yaitu yang pertama ada habit atau kebiasaan. Bila dihadapkan pada perubahan, kecenderungan merespon cara-cara yang sudah biasa menjadi sumber resistensi. Begitu terus dilakukan sehingga menjadi sebuah pola kehidupan sehari-hari. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan tadi, maka muncullah mekanisme diri, yaitu penolakan. Nah, yang kedua itu ada security atau keamanan. Suatu perubahan mempengaruhi perasaan keamanan bagi seseorang, terutama bagi orang-orang yang sangat memerlukan jaminan keamanan.
Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman dan kita memiliki kebutuhan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun itu besar. Nah, yang ketiga itu ada economic factor atau faktor ekonomis. Perubahan akan menimbulkan keengganan apabila berakibat pada penurunan pendapatan. Tugas baru dapat menimbulkan ketakutan ekonomis apabila tidak mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Perubahan dinilai dapat mempengaruhi pendapatan yang selama ini telah diperoleh dengan kemungkinan dampaknya terjadi penurunan. Kemudian yang keempat itu ada fear of the unknown atau ketakutan atas ketidaktahuan. Perubahan dapat mengakibatkan perpindahan dari unit kerja yang satu ke unit kerja yang lain, dari suatu sistem yang sudah dikenal ke sistem baru yang belum dikenal. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian karena menukar dari yang sudah diketahui ke sesuatu yang belum diketahui, sehingga mengakibatkan kekhawatiran dan ketidakamanan. Nah, yang kelima itu ada selective information processing atau proses informasi selektif. Individu membentuk dunianya melalui persepsinya. Persepsi adalah cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Sekali dibangun kemapanan akan menentang perubahan. Mereka mendengar apa yang ingin mereka dengar. Mereka mengabaikan informasi yang menentang dunia yang telah mereka bangun. Contohnya, pada awalnya keharusan ibadah di rumah di saat pandemi COVID-19 banyak itu ditolak karena banyak yang memandang protokol pemerintah dianggap bertentangan dengan ajaran agama sehingga menimbulkan rasa negatif. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, resistensi berdasarkan organisasional. Menurut Robin, pada tahun 2001 di sini ada 5 tingkatan resistensi organisasional. Yang pertama itu struktural inerti atau kelembaman struktural. Orang dalam organisasi dipilih yang tepat, dibentuk dan diarahkan berperilaku dalam cara tertentu. Struktur organisasi bertindak sebagai pengimbang terhadap kelanjutan stabilitas. Nah, yang kedua itu ada limit focus of change atau fokus terbatas atas perubahan. Organisasi dibuat dari subsistem yang saling bergantung. Kita tidak bisa mengubah yang satu tanpa mempengaruhi lainnya. Jika merubah proses teknologi tanpa mengubah struktur organisasi yang tepat secara serempak, perubahan teknologi tidak akan diterima. Nah, yang ketiga itu ada group inerti atau kelembaman kelompok. Walaupun individual ingin mengubah perilakunya, norma kelompok dapat menjadi hambatan. Norma kelompok menjadi sumber tantangan. Pada dasarnya, suatu kelompok dapat memiliki kekuasaan tertentu yang dapat hilang apabila terjadi perubahan. Nah, yang keempat itu ada threat established power relationship, yaitu ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasi juga merupakan ancaman terhadap kelompok khusus yang memiliki keahlian. Tenaga ahli pun akan merasakan kekhawatiran akan tersingkir karena adanya perubahan karena mungkin saja keahlian yang diperlukan berbeda setelah adanya perubahan. Yang kelima itu ada threat to establish power relationship atau ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah ada. Mereka yang selama ini merasa mempunyai kewenangan pengambilan keputusan terancam kehilangan kewenangan tersebut, seperti pada pemimpin di dalam organisasi dapat saja merasa terancam pada saat adanya perubahan. Nah, yang keenam itu ada threat to establish resource allocation atau disebut dengan ancaman teralokasi sumber daya yang sudah ada. Kelompok di dalam organisasi yang mengontrol sumber daya sering melihat perubahan sebagai ancaman. Mereka yang memperoleh manfaat dari alokasi sumber daya saat ini sering merasa diancam. Teman-teman, kita masuk bagaimana cara mengatasi resistensi tersebut. Di sini ada 4 alasan dalam mengatasi resistensi. Yang pertama, yaitu mengomunikasikan alasan-alasan rasional atas keputusan pimpinan melakukan reformasi birokrasi. Contohnya, para yang berwenang di dalam organisasi itu dapat memberikan wejangan kepada pihak resisten. Nah, yang
cara yang kedua yaitu melibatkan pihak resisten dalam proses perubahan dan proses pengambilan keputusan. Contoh, dapat mengikutsertakan pihak yang mengalami penolakan dalam pengambilan keputusan untuk bernegosiasi dan mendapatkan kesepakatan di dalam suatu organisasi. Nah, cara yang ketiga yaitu memfasilitasi dan memberikan dukungan melalui asistensi, pelatihan, dan sebagainya. Contohnya, jika perubahan untuk kebaikan organisasi dan akan adanya pengembangan organisasi, maka perlu adanya pelatihan yang tepat untuk perubahan berjalan dengan baik. Nah, cara yang keempat yaitu memaksa pihak yang resistensi atau menolak untuk menerima perubahan dan apabila diperlukan memberikan sanksi. Contoh, pada pemimpin dapat memaksakan kehendaknya dan mencari jalan keluar dalam organisasi. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kita dapat simpulkan dari seluruh materi yang kita sudah bahas pada pertemuan itu, dengan adanya keadaan saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat menuntut organisasi untuk terus-menerus melakukan perubahan dan pengelolaan perubahan. Oleh karena itu, organisasi harus berubah untuk bisa tetap survive, dan melakukan perubahan organisasi bukanlah merupakan pilihan, tetapi sudah merupakan keharusan. Perubahan yang dilakukan organisasi tidak selamanya berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi, yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan motivasi, moral anggota, dan lain sebagainya. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menolak perubahan, apalagi ketika kita berada pada posisi yang aman dan mapan. Akan tetapi, jika hal ini tidak diubah, maka yang terjadi adalah kerugian bagi organisasi secara luas.